Setelah 6 bulan kemudian, ini dia adalah review kembali dari Tecno Spark 20. HP yang membawa spesifikasi sebagai berikut, yaitu menggunakan prosesor MediaTek Helio G85, RAM 8GB, dan storage yang kita uji yang 256GB eMMC. Yang dimana ini harganya sekarang sudah turun di 1,6, 1,5. Kalau kalian beruntung kalian bisa dapat 1,5, tapi sekitar 1,6 jutaan di marketplace. Dan ini adalah HP yang kita sampaikan kapan lalu, itu adalah HP yang menarik. Apakah setelah mendapatkan update-update juga, HP ini semakin menarik? Mari kita lakukan review kembali dari Tecno Spark 20 ini. Aspek pertama yang akan kita bahas dari sisi performance-nya. Sebenarnya secara plus minus aspek performance-nya tidak terlalu beda jauh dari yang sebelum di-update ya guys. Jadi dari awal launch sampai sekarang itu tidak terlalu berasa beda jauh performance-nya. Tapi untuk itu kita benchmark juga. Secara Antutu benchmark itu bisa tembus hingga 200 ribuan, 260 ribuan. Dan suatu angka yang memang nggak bisa dibilang besar, tapi termasuk bagus untuk kelas harganya. Kemudian untuk secara Geekbench 6, kalian juga bisa lihat skornya juga di layar kalian. Kemudian 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, kalian juga bisa lihat skornya di layar kalian. Dan terakhir menggunakan PC Mark, kalian bisa lihat skornya juga di layar kalian. Overall sebenarnya mendapatkan improvement yang slightly sedikit lebih baik lah dari yang sebelumnya ya guys. Kemudian untuk gaming sendiri bagaimana? Kita coba lagi game Mobile Legends, kalian bisa lihat untuk settingnya. Dan rata-rata FPS-nya juga. Kemudian game PUBG Mobile, kalian bisa lihat untuk settingnya. Dan rata-rata FPS-nya. Kemudian game COD Mobile, kalian bisa lihat untuk settingnya. Dan rata-rata FPS-nya. Kemudian game Genshin Impact, kalian bisa lihat untuk settingnya. Dan rata-rata FPS-nya. Overall, ini adalah HP yang punya performance yang masih cukupan oke saja. Untuk game berat seperti Genshin sudah mulai terasa berat ya guys. Jadi kalau untuk game-game kayak game Mobile Legends itu masih termasuk lumayan lah guys untuk dipakai. Tapi kalau untuk game Genshin memang ya rata-rata FPS-nya di bawah 30 FPS. Dan untuk performance kita bisa bilang ini termasuk oke lah untuk kelas harganya. Kemudian aspek berikutnya adalah dari sisi kamera. Menurut kita ini adalah salah satu nilai jual yang kuat banget dari Tecno Spark 20. Di kelas harga 1 jutaan punya dynamic range yang bisa bagus banget. Dan menurut kita untuk kualitas foto dan videonya sebenarnya nggak terlalu beda jauh dari yang waktu review kita kemarin. Tapi secara kualitas kita perlu apresiasi dari Tecno Spark 20 ini punya kualitas kamera yang termasuk bagus. 50 megapikselnya, kemudian kamera depannya 32 megapiksel. Itu bagus banget ya guys untuk karakteristik untuk gambarnya termasuk bagus. Dan kalian bisa lihat sampel foto dan videonya setelah ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Tecno Spark 20 kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi outdoor. Dan ini kalian bisa lihat dynamic range-nya juga termasuk juara sih untuk kelas harga 1,5 juta rupiah, 1,6 juta rupiah saat ini harganya. Dan ini menarik banget ya, kenapa kita masukkan ini salah satu HP yang menarik untuk kita review kembali. Karena kita sudah update lagi, cuma memang belum dapat Android 14 saja. Tapi security-nya sudah dapat sampai ke bulan Juli. Dan ini menarik banget ya, untuk kualitas kamera depannya ini cakep, juara banget ya. Untuk dynamic range-nya juga bagus, bisa merekam 2K tapi tidak ada video stabilisasinya. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini adalah sampel perekaman kamera belakang dari Tecno Spark 20 kalau kita gunakan buat perekaman video. Memang untuk kualitasnya dia nggak ada stabilisasinya, tapi lumayan guys, kalian bisa merekam sampai 2K 30 fps. Tapi gimana menurut kalian? Kalau kita bisa bilang ini adalah salah satu HP yang terbaik untuk kualitas kamera secara dynamic range-nya ya guys, untuk kualitas perekaman video. Tapi gimana menurut kalian? Apakah bagus atau tidak setelah update ini? Setelah hampir ya berapa bulan ya? Kita lupa launch-nya kapan, cuma ini kita review kembali di bulan Agustus ya. Ini termasuk bagus sih guys. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.
Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Tecno Spark 20 setelah update security sampai bulan Mei 2024. Jadi ini syuting di bulan Juli, akhir Juli ke awal Agustus ya. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Kalau dalam kondisi low light, apalagi ini sekarang harganya di 1,6 juta, 1,7 jutaan kalian bisa dapatkan untuk Tecno Spark 20 ini. Gimana menurut kalian? Kalau menurut kita sini sudah termasuk bagus ya guys untuk kelas harga 1 jutaan ini. Dan menarik banget ya guys. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini adalah sampel perekaman kamera belakang dari Tecno Spark 20 kalau kita gunakan buat perekaman video. Gimana menurut kalian? Apakah menarik atau tidak? Kalau menurut kita sih termasuk menarik ya guys untuk kelas harga segini. Untuk kualitas gambar yang diberikan ini termasuk bagus, apalagi dia bisa merekam sampai 2K 30 fps. Suatu hal yang langka untuk kelas harganya. Ini suatu hal yang menarik ya, untuk group tension ini dia bisa kasih semaksimal mungkin untuk resolusi perekamannya. Nah, ini cuma kalau misalnya kalian lihat out of fokus, nah itu mungkin masih ada isu dari situnya, mungkin yang perlu diperbaiki oleh Tecno, tapi ini sudah update berapa kali? 3 kali ya, dari sejak 3 kali atau 4 kali ya sejak rilis yang kita tahu. Dan ini suatu hal yang memang harus menjadi perlu perbaikan dari sisi softwarenya ya. Semoga Tecno memperbaikinya ya guys. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian dari sisi layar, di sini kualitas layar IPS HD plus 90 Hz-nya itu termasuk aman banget buat pakai sehari. Bisa buat nonton YouTube hingga 2K 60 fps. Kemudian dia juga bisa nonton Netflix maksimal di resolusi Full HD karena sudah support Wi-Fi L1. Dan untuk di bawah matahari termasuk lumayan oke lah guys untuk kelas harganya. Dan ya lucu banget buat layar dari Tecno Spark 20 ini. Kemudian dari sektor speaker, kualitas dual speaker dan DTS-nya itu menurut kita termasuk bagus banget. Dan jarang banget untuk kelas harga serupa punya karakteristik audio yang sebagus dari Tecno Spark 20 ini. Kalian bisa dengarkan untuk sampel audio speakernya setelah ini ya guys. Kemudian dari sisi baterai life, menurut kita untuk baterai 5000 mAh-nya termasuk bisa dipakai buat seharian, sudah termasuk lumayan lama lah guys, supaya termasuk lumayan awet lah guys. Kemudian dari sisi charging sendiri, HP ini dibekali charger 18 watt yang butuh waktu kurang lebih ya hampir 2 jam lah untuk full charge. Dan suatu hal yang masih wajar banget untuk kelas harganya ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri udah ada saat fingerprint scanner juga sudah ada face unlock, jadi sudah termasuk lumayan aman lah guys untuk dipakai sehari-hari. Kemudian dari sisi desain menurut kita ini adalah desain yang mirip iPhone ya. Desain boba-boba seperti ini, kemudian ada pansolnya, tapi termasuk menarik banget. Khususnya yang warna gold ini termasuk lumayan menarik banget ya guys, untuk warnanya cakep. Jadi kesannya beda banget ya. Untuk kalau kalian pakai di kelas harga 1 juta ini termasuk kesannya mewah. Beberapa hal mengenai HP ini yang perlu kalian ketahui ketika membeli HP ini, dimana yang pertama, HP ini menggunakan slot SIM card, dual SIM card plus microSD slot. Jadi kalian bisa menambahkan microSD slot di HP ini kalau misalnya kalian butuh ekspansi memorinya 256GB tadi ya guys. Kemudian HP ini tidak support virtual background zoom yang memang wajar karena memang tidak support karena chipsetnya memang nggak support. Kemudian untuk NFC juga sudah tersedia, kemudian FM radio juga support mikrofon eksternal melalui USB Type-C, kemudian dia juga support USB OTG, ada jack 3,5 mm, jadi termasuk lumayan ya guys, juga ada NFC juga ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps juga termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala ya guys. Kemudian untuk jaminan update software sendiri, menurut kita ini masih termasuk oke. Akan mendapatkan Android 14, iya, jadi kalian tunggu aja dapat Android 14, cuma kita sampai 6 bulan sih masih belum, tapi ya semoga sih segera ya Tecno kasih Android 14 di Tecno Spark 20 ini ya.
Kesimpulannya, untuk Tecno Spark 20 ini di bulan Agustus 2024 ini masih sangat layak banget untuk dibeli, guys. Dan menurut kita ini masih worth it banget untuk dibeli, apalagi kameranya juga cakep, kemudian dia juga harganya juga termasuk oke, dan storage-nya juga besar. Dan kalau misalnya kalian memang incar performance, mungkin ini bukan HP yang terbaik di kelas harganya, tapi termasuk masih oke lah, guys. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya, guys. Oke, guys? Bye-bye!